Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dan berikut informasinya untuk Anda. Ini dia rekaman pengintai CCTV menampilkan detik-detik aksi keji sang suami kepada istrinya. Terlihat waktu menunjukkan pukul 11 malam pada 30 Oktober 2025, korban dan pelaku berada dalam satu kamar. Tak lama kemudian, pelaku keluar kamar dan diikuti korban. Ini adalah reka adegan yang dilakukan tersangka di lokasi pembantaian di Jalan Jawa, Kecamatan Medan, Helvetia, Sumatera Utara. Hasil pemeriksaan terhadap tersangka, sejumlah saksi serta gelar perkara, diketahui pelaku berinisial AS tega menghabisi nyawa istri keduanya di dalam kamar tidur di rumah mereka pada Jumat dini hari, 31 Oktober 2025. Sebelum menghabisi nyawa korban berinisial MW, tersangka meminta korban memijat tubuh di ruang tamu. Usai memijat, selanjutnya pasangan suami istri ini masuk kamar untuk beristirahat. Di dalam kamar, pelaku mengajak korban berhubungan intim, namun ditolak dengan alasan letih usai memijat AS. Pelaku keluar kamar. Selang beberapa jam kemudian, pelaku masuk kamar lalu mematikan lampu dan CCTV. Kemudian membantai MW hingga tewas, kala ia tertidur pulas. AS membantai MW dengan cara membekap korban menggunakan bantal. Korban melakukan perlawanan hingga pelaku mengalami luka cakar. Saat kejadian, dua anak korban berada di samping kamar orang tua sempat mendengar teriakan korban meminta tolong. AS mengalami pertengkaran dengan MW, nanti akan saya jelaskan di hasil CCTV, karena hasrat yang ditolak oleh korban MW terhadap pelaku AS. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku tanpa merasa bersalah, kemudian tidur di samping korban. Pada pagi harinya, pelaku berpura-pura panik dan memanggil orang tua kandung korban, berdalih korban tidak bergerak. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya bantal yang dijadikan alat membuat korban meregang nyawa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Berita Nasional TV. Jalan dan fasilitas umum lainnya. Kemudian penyiapan air bersih, melaksanakan evakuasi medis. Dampak bencana banjir bandang dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya merusak permukiman warga, namun juga memberikan tekanan besar pada sektor pendidikan. Pemerintah mencatat ribuan sekolah terdampak dengan sebagian besar mengalami kerusakan berat akibat bencana tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan dari total sekitar 3.700 sekolah yang terdampak, kurang lebih 3.100 sekolah mengalami kerusakan berat. Meski demikian, pemerintah menegaskan komitmen untuk memastikan proses pemulihan berjalan seiring dengan upaya mengembalikan aktivitas belajar mengajar. Pemerintah menargetkan kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung secara efektif pada awal Januari 2026. Untuk mengejar target tersebut, percepatan pembersihan dan perbaikan fasilitas sekolah terus dilakukan dengan ratusan sekolah saat ini masih dalam tahap pembersihan intensif yang ditargetkan rampung sebelum tanggal 5 Januari. Nanti tanggal 5 Januari akan masuk kepada mulai pembelajaran baru. Memang terdapat 3.700 sekolah terdampak dan sekitar 3.100 itu sekolah terdampak kerusakan berat. Pemerintah sudah mempersiapkan agar proses kegiatan belajar bisa berlangsung pada tanggal 5 Januari. Ada 587 sekolah yang masih dalam proses pembersihan, ini dipercepat. Target kita adalah pada tanggal 4 Januari sudah selesai, namun memang masih akan ada proses belajar mengajar yang dilakukan di tenda, yaitu sebanyak 54 sekolah. Pemerintah juga menyiapkan skema pembelajaran darurat bagi sekolah yang belum sepenuhnya bisa digunakan, termasuk pemanfaatan tenda sebagai ruang belajar sementara. Koordinasi lintas kementerian, TNI Polri, dan pemerintah daerah terus diperkuat agar pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak bencana bisa berlangsung cepat.
aman, dan tetap memperhatikan keselamatan serta kenyamanan para siswa. Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Restu Wulandari pamit dan sampai jumpa.